Bab 282. Aku tidak bisa mempercayai telingaku sendiri sampai aku terdiam beberapa saat. Aku gemetar dan bertanya kepada Adele, Apa kamu bilang?" Adele dengan cemas berkata, "Baru saja aku pergi ke kamar Kak Lily dan menemukannya sedang tertidur. Tapi, dia nggak pakai selimut, jadi aku mencoba menutupinya. Terus, aku lihat ada botol pil tidur di meja samping tempat tidurnya. Jadi aku mencoba membangunkannya, tapi dia nggak mau bangun. Setelah mendengar kesaksian Adele, aku langsung turun dari tempat tidurku dan langsung menuju kamar Lily. Lily memang sedang berbaring di tempat tidur, dan di meja samping tempat tidur terdapat setengah botol obat tidur yang belum habis diminum. Lily, Lily." Aku memanggilnya dengan keras dan menggoyangkan bahunya, berusaha ada respons. Namun, tidak ada respons, dan itu membuat kami panik. Aku tidak berpikir apapun dan langsung menggendongnya dari tempat tidur. Adele juga membantuku. Dia membuka pintu lebar-lebar. Aku dan Adele membawa Lily ke mobil. Aku juga langsung duduk di kursi kemudi. Adele juga ikut naik ke mobil. Setelah mobil dihidupkan, aku langsung menginjak gas dan langsung menuju rumah sakit. Di dalam mobil, Adele terus memanggil Lily. Suaranya pun sudah serak. Aku sudah tidak peduli lagi dengan lampu lalu lintas. Setelah menginformasikan situasi kepada tim polisi lalu lintas, aku langsung menyalakan lampu hazard dan melaju secepatnya. Aku sudah tidak ingat berapa banyak persimpangan dengan lampu lintas. Aku melewatinya begitu saja menuju rumah sakit. Aku merasa semakin panik. Sebenarnya, rumah sakit hanya berjarak 10 menit berkendara dari tempat tinggal kami, tetapi aku merasa jaraknya sangat jauh. Sementara hidup mati Lily masih belum diketahui. Aku sangat membenci kata "masih belum diketahui". Itu adalah kata-kata yang tidak aku suka. Aku sama sekali tidak bisa percaya bahwa seseorang yang hidup di dalam keseharian kita akan meninggalkan kita selamanya. Aku sudah tidak ingat berapa lama ini sudah berlangsung. Seolah-olah sudah sangat lama, tapi seolah-olah hanya sebentar. Akhirnya kami tiba di rumah sakit. Aku langsung menggendong Lily menuju ke unit gawat darurat. Dokter telah membuka jalur khusus bagi kami. Setelah mengetahui bahwa Lily telah menelan banyak obat tidur, mereka langsung menanganinya ke ruang gawat darurat. Aku dan Adele ditahan di luar ruangan itu. Aku sudah sangat ketakutan sampai kakiku lemas. Adele yang biasanya banyak bicara menjadi jauh lebih tenang. Wajahnya juga memucat. Belum lagi ini adalah pengalaman pertamanya dalam situasi seperti ini. Begitu pula aku. Aku benar-benar tidak percaya bahwa Lily akan bunuh diri. Dia baru memberitahuku malam itu bahwa dia akan tetap optimis. Bahkan jika dia harus masuk penjara, dia akan menerimanya. Namun kenapa dia memilih untuk bunuh diri? Mungkin dia sudah memiliki pemikiran ini sejak dulu. Dia tidak ingin menambah beban bagi siapapun. Karena sudah larut malam, koridor di luar ruang UGD sangat sepi dan tenang. Hal ini membuat rasa panik seseorang. Dalam perasaan panik ini, Adele tiba-tiba membuka mulut. "Damar, nggak akan terjadi apa-apa sama Kak Lily, kan? Nggak ada apa-apa." "Kenapa dia bodoh banget sih? Tadi sore padahal dia masih ketawa bareng aku. Bahkan kami sudah janjian bakal pergi ke Bromo habis masalah ini selesai. Tapi, kenapa dia malah nggak menepati janji?" Adele mulai menangis. Mendengar tangisannya, hatiku semakin sakit. Benar-benar hampir tidak bisa bertahan. "Sudah, nggak usah nangis. Aku merasa lebih buruk kalau kamu nangis, Del. Kak Lily orang baik, nggak boleh mati. Penjahat itulah yang seharusnya mati. Kalau aku tahu siapa yang menyakiti Kak Lily, aku pasti nggak akan memaafkannya." "Cukup, aku bilang jangan bicara lagi." Akhirnya, aku berteriak pada Adele. Karena aku tahu siapa orang itu dan dia juga tidak seharusnya mati. Siapapun tidak seharusnya mati. Yang seharusnya mati mungkin adalah aku. Memikirkan hal ini, aku tiba-tiba tertawa mengejek diriku sendiri. Aku tertawa sampai menangis. Sungguh, di satu sisi ada persahabatan. Di sisi lain ada mantan kekasih. Siapa yang bisa memilih?
Namun, Adele tampaknya sedikit bingung karena teriakanku. Dia mungkin tidak mengerti kenapa aku tiba-tiba marah. Aku hanya bisa menjelaskan lagi kepadanya. Tenanglah, aku sedang bingung sekarang. Ini yang ditinggalkan Kak Lily, aku temukan di atas meja. Aku menoleh dan melihat Adele sedang memegang selembar surat dengan tulisan tangan yang rapi. Aku segera menerimanya, dan di atasnya adalah tulisan tangan Lily. Aku membaca surat itu. Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua. Tolong, jangan khawatir tentang aku. Pilihan yang aku buat ini adalah pilihan dengan pertimbangan yang matang. Aku tidak mau dipenjara. Bahkan kalau aku dipenjara, hidupku akan hancur ketika keluar. Jadi, meninggalkan dunia ini mungkin adalah pilihan yang terbaik untukku. Tenang, aku tidak memiliki satupun kerabat di sisiku. Orang yang paling dekat denganku mungkin adalah kamu, Damar. Sejujurnya, aku tidak mau meninggalkanmu. Aku belum sempat menikah denganmu. Aku juga belum sempat memiliki anak denganmu. Tapi biarlah. Adele, seseorang yang sudah aku anggap sebagai adikku, meski kita baru saja bertemu. Aku sangat senang bisa mengenalmu. Kamu adalah salah satu hal yang membuatku bahagia, jangan bersedih. Semua orang juga akan meninggal. Sehubungan dengan janji kita ke Bromo, maaf ya, kakak tidak bisa menepatinya, tapi kamu harus tetap bahagia. Ya, aku ingin kalian tetap bahagia. Sebenarnya aku masih tidak ingin meninggalkan dunia ini, tetapi sudah terlambat. Selamat tinggal, semuanya. Setelah membaca surat itu sampai habis, air mataku sudah membanjiri wajahku. Wanita ini sampai mati pun masih berpikiran optimis. Namun, beberapa kata dalam baris teks ini, meskipun tampak sangat optimis, juga memberikan rasa sedih pada orang. Aku dapat merasakan apa yang dia rasakan saat menulis surat ini. Setiap kata yang dia tulis tampak sangat berat. Bisa dibayangkan betapa sakitnya dia saat itu. Adele berkata, Kak Lily beneran nggak boleh mati. Bukannya itu cuma 50 miliar. Aku bisa ngasih buat dia. Aku dengan bingung menatap Adele dan bertanya padanya, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Aku nggak punya uang, tapi aku bisa meminta kepada ayahku. Apa kamu berpikir bahwa ayahmu akan memberikan uang itu? Apa kamu beneran rela memberikan 50 miliar itu? Kenapa aku nggak rela? Aku dari kecil sampai dewasa, nggak pernah punya teman. Menurutku sangat sulit buat dapat teman seperti Kak Lily. Aku benar-benar nggak mau kehilangan dia. Aku tersenyum pahit. Tapi sudah terlambat, kenapa kamu nggak bilang lebih awal? Sebelumnya, aku selalu berpikir bahwa kamu bisa menyelesaikannya. Terus, uang 50 miliar itu, aku juga nggak punya. Kalau aku minta sama ayah, dia pasti tanya alasanku meminta uang sebanyak itu. Cukup, nggak usah ngomong lagi, kita hanya bisa berdoa sekarang semoga Lily bisa melewati masa kritisnya. Pasti, aku percaya Tuhan akan menolongnya. Kamu masih percaya Tuhan? Ada kalanya kita harus percaya. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa untuknya. Kami dengan cemas menunggu di luar ruang tunggu. Setelah menunggu sekitar setengah jam, pintu ruangan UGD akhirnya dibuka. Segera setelah itu, dua dokter dengan jas lab putih keluar dari dalam. Aku pun mendekati mereka dan dengan cemas bertanya, Dokter, bagaimana keadaan teman saya?